استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بالقرآن وأرسل به سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الإنس والجن هدى من الضلالة والطغيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الإنسان. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه إلى آخر الزمان. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kita nikmat, anugerah, taufik, hidayah dan hidayah sehingga kita bisa kembali dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di majlis yang penuh barakah ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, orang tua kita, anak cucu kita, nenek datu kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, dan seluruh dosa kaum muslimin dan muslimat diampuni zahir batin seumur hidup. Dan mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan kehadiran junjungan kita, baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Ibu-ibu jemaah majlis zikir wa ta'lim Musalla al-Ummi yang kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali menyambung pelajaran kita halaman 9, masih membahas kelebihan la ilaha illallah yang kelima, ialah keselamatan dari api neraka. Jadi la ilaha illallah ini di antara kelebihannya ialah menjadi wasilah, menjadi penyebab kita selamat daripada api neraka. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengata pada waktu sakit dari kematiannya, la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah, lalu mati ia karena sakitnya, maka tiada menjilat api neraka akannya. Ini kelebihan la ilaha illallah yang kalimah. Jadi siapa saja, lakiankah, biniankah, tuhakah, anumkah, garingnya kasatu kamari sudah bata tambak, kasatu kamari sudah berobat, ke kampung-kampung bata tambak, ganti-ganti dokter sudah dibawa ke rumah sakit. Sekalinya ujar dokter, ini sidin ini sudah parah benar, sudah stadium 4. Kami sudah habis ikhtiar, kami sudah habis usaha, terserah tubuhan pian najana anak-anak sidin hendak membawa sidin bulik ke rumah silahkan, atau hendak tetap dirawat di sini silahkan. Ini sudah parah benar sidin ini.
tinggal menunggu waktu aja lagi. Lalu kayaknya sekalinya ujar Sidin memandiri lawan anak-anak, aku je Sidin dibawa aja sudah aku ke rumah je Sidin. Bawa aja sudah aku ke rumah, aku asa kada panjang lagi umur je Sidin. Bawa aja aku je Sidin ke rumah. Berwasiat Sidin lawan anak-anak. Baik-baik ikam naklah. Mama nakai asa kada panjang lagi nakai umur. Baik-baik nakai ikam. Ikam nakai lamunnya baik, nakai lawan orang-orang sayang aja nakai lawan ikam. Mama nakai asa kada panjang lagi umur. Di rumah Sidin garing apa yang paling bagus dibaca ketika itu 3 kalimat, yaitu la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. 3 kalimat itu bisa juga ditambahi wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, atau hendak sepaketan mazakali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang dibaca. Lalu mati Sidin ini dari sakitnya itu, maka dosa-dosa Sidin diampuni Allah Ta'ala dan tiada menjilat akan Sidin api neraka ya. Nah ini harapan kita setiap minggu kita berzikiran di sini membaca la ilaha illallah bersama-sama dengan harapan mudah-mudahan kita di akhir hayat ditolong Allah Ta'ala mengucap la ilaha illallah ini. Amin ya Allah. Ini pengharapan kita lawan di ketika garing itu yang paling penting adalah ingat akan nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Jangan mikirkan bala musibah, jangan mikirkan kelakuan seorang yang kada mengaruan bahari, atau kelakuan anak sorong nang macal raja macal. Jangan mikirkan itu ketika garing itu. Pikirkan nikmat-nikmat Allah Ta'ala bahari. Alhamdulillah aku bahari umpat di pengajian Abah Guru sekumpul. Alhamdulillah aku pernah melihat wajah Abah Guru sekumpul. Nikmat yang besar melihat wajahnya seorang wali kutub, wali yang sangat agung, untungnya luar biasa. Alhamdulillah aku bahari waktu hidup rancak umpat ke pengajian Guru Munawwar, rancak umpat ke pengajian Guru Wildan. Ingat akan nikmat Allah Ta'ala itu. Alhamdulillah selagi aku hidup aku umpat zikir 7 laksa. Alhamdulillah aku ada bisi muka san mati. Ingat akan itu toh ketika hendak meninggal dunia, supaya supaya ketika kita meninggal dunia itu dalam keadaan syukur lawan Allah Ta'ala, dalam keadaan himbang lawan Allah Ta'ala. Jadi mati menghadap Allah Ta'ala di dalam keadaan gembira. Meninggal Sidin senyum, Sidin meninggal dunia. Napa pulang bacaan yang penting yang dibaca di ketika garing di dalam kitab I'anatul Talibin itu ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jar Nabi Muhammad, man qara'a qul huwallahu ahad fi marad mautihi mi'ata marrat kataballahu lahu ajra syahidin wa wuqiya fitnatul qabr. Barang siapa, lakiankah biniankah, dia membaca qul huwallahu ahad, dia baca surah Al-Ikhlas pada ketika sakit yang membawa kepada kematiannya, berapa ia baca di ketika garing itu? Mi'ata marrat, jar Rasulullah, 100 kali. Sekalinya mati Sidin, meninggal Sidin, Allah catat kesannya pahala mati syahid. Allah berikan pahala mati syahid kesan Sidin, wa wuqiya fitnatil qabr, dan dia akan dipelihara, dijagakan Allah Ta'ala daripada fitnah kubur.
terpelihara daripada fitnah kubur, dijagakan Allah Ta'ala daripada himpitan kubur. InsyaAllah kada ditakuni oleh malaikat munkar nakir. Lapat deh amalannya ketika garing qul huwallahu ahad 100 kali. Lamunya mati mendapatkan pahala syahid, selamat daripada fitnah kubur. Kita nilai syukur alhamdulillah masih hidup. Kita percaya kada di akhirat. Percaya kita lawan akhirat. Percaya kada lawan kubur. Percaya kita lawan kubur. Kita pasti kena masuk ke dalam kubur. Percaya kada lawan munkar nakir. Percaya kita. Percaya kada ada nikmat kubur, ada azab di dalam kubur. Percaya kita. Percaya kada dengan adanya api neraka, adanya surga. Percaya kita. Ini alhamdulillah kita saat ini masih hidup, masih diberi umur. Ayo kita sama-sama kita mengulah amal. Tampulu di masih hidup. Kita ini nilai pasti ada masanya kena kada ada lagi. Sama juga kayak pohon nyiur toh. Pohon nyiur, buah nyiur tuh nah. Serundunan, ya kau buah nyiur tuh serundunan. Tunggal butingan gugur. Sebuting gugur, sebuting gugur. Ujung-ujungnya nang serundunan tadi habis berataan. Sama kayak kita sedang sana. Ada nang sedang sanakan 8 ikung, 8 bedang sana. Ada nang 10 bedang sana. Ada nang 12 bedang sana. Itiha ujung-ujungnya tunggal butingan matian. Si ikung mati. Kena si ikung pulang mati. Kena dang sanak nang ini pulang mati. Tunggal ikungan matian. Ujung-ujungnya apa? Habis sebarat-barat. Ini sebelum kita habis sebelum kita masuk ke dalam kubur, ayo pang kita sama-sama mulah amal nang kayak ini lah. Untung alhamdulillah kita masih hidup, masih diberi Allah Ta'ala rezeki kawa untuk mulah amal zikir 7 laksana kayak ini. Pengajian pulang mendengarkan pengajian majelis ilmu pulang untungnya luar biasa. Apalagi yang paling bagus dibaca di ketika sakit ialah membaca tasbihnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Biasanya kita apabila membaca ini nisfu Sya'ban berapa kali? Hah? 2375 kali. Ingatkan bacaannya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bacaannya kuntu. Orang kampung kan sepaling baca kuntul. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, yang ngarannya ilmu dadaran itu kuntul dibaca. Kuntu minaz zalimin. Jangan juga kuntum. Itu tulisannya kuntu, lain kuntum. Ada nang kuntum, ada nang kuntul. Kuntul lagi. Ya kan? Sama juga nang kayak Muhammad biasanya kan membaca Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim la yaghfiru dhunuba illa rabbul alamin. Sepalipin ada juga orang kampung nang membaca Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin ajim la ya'iwak juno la ya'iwak juno. Ilmu benar-benar ngarannya orang layak benar-benar la ya'iwak juno ya. Mahir menanggung jono. Nah, yang paling bagus dibaca yang kedua ialah tasbihnya Nabi Yunus. Kita sedikit lillah berkisah tentang sejarah tasbih Nabi Yunus. Ini kan kisahnya Nabiullah Zakaria alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih 500 orang yang terbaik
di kalangan Bani Israel. Nabi Zakaria disuruh oleh Allah Ta'ala untuk memilih 500 orang yang terbaik, yang paling beribadah, yang paling takwa di kalangan Bani Israel, 500 orang. Lalu terkumpul 500 orang dipilih oleh Nabi Zakaria. Ujar Allah Ta'ala, seleksi pulang, pilih dari yang 500 itu 100 orang yang terbaik. Diseleksi lagi, terpilihlah 100 orang yang terbaik. Ujar Allah Ta'ala, seleksi lagi, pilih dari 100 orang itu 50 yang terbaik. Diseleksi lagi, terpilih 50 orang yang terbaik, yang paling beribadah. Ujar Allah Ta'ala, pilih lagi dari 50 orang itu 20 yang terbaik. Diseleksi lagi, terpilih 20 orang. Lalu ujar Allah Ta'ala, pilih dari 20 orang itu satu yang terbaik, yang paling takwa. Maka terpilihlah seorang pemuda yang bernama Yunus bin Matta, Nabiullah Yunus. Lalu Nabiullah Yunus ini diperintah Allah Ta'ala untuk berdakwah ke suatu negeri yang mengarang Ninawa, suatu daerah yang ngarannya Ninawa. Ninawa ini yaitu di daerah ini ngarannya Mausul. Dulu Mausil, ini Mausul ngarannya. Nah, Mausul itu masih di daerah Irak, kurang lebih 600 km daripada kota Baghdad. Nah, di Mausul itu dulu ada kampung ngarannya Ninawa. Kampung di situ saat itu menyembah berhala. Lalu Allah Ta'ala menyuruh Nabi Yunus untuk berdakwah ke sana. Mulai umur berapa Nabi Yunus berdakwah? Mulai umur 30 tahun. Jadi Nabi Yunus ini termasuk Nabi dan Rasul yang diutus Allah Ta'ala untuk berdakwah masih masih umur 30 tahun. Ya Rasulullah umur 40 ya Allah. Nabi Yunus umur 30 masih orangnya. Berdakwah di daerah namanya Ninawa. Seapa lawasnya Nabi Yunus berdakwah? Selama 33 tahun sudah berdakwah di kampung Ninawa itu. Selama 33 tahun siang malam berdakwah, membawa orang kampung situ supaya beriman lawan Allah Ta'ala. Ternyata kada nang berimannya lawan Nabi Yunus, kada nang berimannya. 33 tahun berdakwah kecuali 2 ikung aja yang beriman lawan Nabi Yunus. 33 tahun berdakwah 2 ikung aja nang dapat hidayah, nang mau beriman. Ngarannya Rubil lawan Tanuha. Nang mana Rubil dan Tanuha ini kelak menjadi pendakwah juga, penggantinya Nabiullah Yunus alaihissalam. Muridnya Nabi Yunus, Rubil dan Tanuha ini aja. 33 tahun berdakwah siang malam, dilihat oleh Nabiullah Yunus kada mau juga beriman. Akhirnya Nabiullah Yunus pun menjanjikan lawan orang kampung itu akan turun azab lamunnya kada mau beriman dalam jangka waktu 3 hari lagi. Lamunnya kada mau jual beriman dalam jangka waktu 3 hari, maka Allah Ta'ala akan mendatangkan azab ke kampung nenek. Lalu Nabiullah Yunus pun keluar dari kampung itu, berhijrah dari kampung itu. Soalnya selama ada Nabi di kampung itu, azab kada mau turun. Keluar Nabiullah Yunus daripada kampung itu. Lalu setelah 3 hari, sekalinya dasar bujur datang azab. Ketika azab datang ke atas kepala orang-orang kampung Ninawa, di langitnya di hadapan turun awan yang sangat gelap luar biasa.
nang siap mahantam tinggal siap mahantam lawan bubuhan kampung Ninawa ini. Tiba-tiba orang kampung Ninawa itu sadar, mereka seluruhnya berkumpul, mereka sebarataan bertaubat kepada Allah Ta'ala, mereka semua beriman kepada Allah Ta'ala. Sebarataan sekampungan kampung Ninawa itu beriman. Nabiullah Yunus sudah keluar. Nabi Yunus sudah keluar pada kampung. Karena tahu sidin kaum sidin sudah beriman, belum tahu lagi. Lalu ketika itu beliau naik ke kapal melewati lautan. Ketika di tengah-tengah lautan terjadi gelombang yang luar biasa. Terjadi gelombang yang luar biasa. Ujar orang di kampung situ, yang di kapal itu, ini kada biasanya ini terjadi yang kayak ini. Ini biasanya pasti ada nih, harus ada yang dibuang orang yang di kapal ini. Lalu dikuncang. Harus ada yang dibuang biar tradisi orang itu. Ini pasti ada yang terbuat salah gini nih. Ada yang tergawe salah ini nih. Lalu ketika itu dikuncang, ternyata keluar jadi riwayat itu nama Yunus bin Matta. Jadi orang ini Yunus ini orang baik gini nih, kada mungkin gini nang harus dibuang. Dikuncang lagi. Yang kedua sekalinya tetap keluar Yunus bin Matta. Dikuncang yang ketiga kali sekalinya tetap yang keluar Yunus bin Matta. Akhirnya Nabiullah Yunus pun sadar ini adalah teguran Allah Ta'ala lawan sidin, karena beliau meninggalkan kaum sidin tanpa diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluar sidin pada kampung padahal belum disuruh Allah Ta'ala lagi. Lalu situ sidin pun bercabur ke lautan. Ketika beliau bercabur itu, lalu Allah Ta'ala mewahyukan kepada ikan nun, ikan paus untuk menelan Nabiullah Yunus alaihissalam dan memerintahkan kepada itu ikan bahwasanya Yunus ini lain rezeki ikan, jangan sakitinya. Ini lain rezeki ikan. Lalu Nabiullah Yunus pun ditelan oleh ikan paus itu. Ada riwayat mengatakan Nabi Yunus berada di dalam perut iwak itu, ada yang mengatakan 3 hari, ada juga yang mengatakan 7 hari, ada juga yang mengatakan 40 hari. Walhasil Allah Ta'ala aja yang tahu berapa lawasnya Nabi Yunus berada di dalam perut iwak itu. Ternyata Nabiullah Yunus ketika beliau berada di dalam perut iwak, berada di dalam kegelapan yang luar biasa, di dalam 3 kegelapan. Kegelapan malam, gelapnya di dalam lautan, gelapnya di dalam perut ikan. Yang dibaca oleh Nabi Yunus itu hanya satu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus kadang meminta lawan Allah Ta'ala, ya Allah keluarkan ulun dari perut ikan kadang. Cuman satu saja yang Nabi Yunus baca, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ternyata berkat tasbih itu Allah Ta'ala menyelamatkan Nabiullah Yunus daripada perut ikan itu. Ke pinggir iwak itu tadi ke tepi lautan, riwayat mengatakan keluarnya Nabi Yunus itu dari perut ikan dimuntahkan ikan. Itu riwayat ada yang mengatakan di hari Asyura. Dan waktunya itu waktu asar, lalu setelah keluar Nabi Yunus dari perut ikan, sebagai tanda syukur beliau selamat dari perut ikan, beliau sembahyang di waktu asar itu, sehingga jadilah Nabiullah Yunus awal manusia yang pertama kali sembahyang asar. Nah, jadi yang pertama kali sembahyang asar itu adalah Nabi Yunus alaihissalam. Nah, itu aja nang Nabiullah Yunus yang beliau baca. Dari kisah Nabi Yunus ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari berbagai macam hadis ini disimpulkan oleh para ulama
bahwasanya tasbihnya Nabi Yunus ini sangat bagus benar dibaca oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyaknya. Sangat bagus dibaca oleh umatnya Nabi Muhammad tasbih Nabi Yunus ini. Yang sedang dilanda kesusahan berkat membaca tasbih Nabi Yunus ini akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam keadaan kegelisahan akan dilapangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang dililit hutang, baca sebanyak-banyaknya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ini, nanti akan Allah Ta'ala beri jalan keluar sehingga ia mudah kawa membayar hutangnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pikiran kada tenang, kada usah meminta lawan Allah Ta'ala, ya Allah lapangkan pikiran ulun. Cukup baca tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, insyaallah Allah Ta'ala lapangkan. Asa kada kawal lagi sudah bayar hutang, bayar dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, baca sebanyak-banyaknya dengan keyakinan yang kuat, pasti Allah Ta'ala akan berikan jalan keluar. Inya kawa membayar hutangnya itu. Bayar dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Jikalau Nabi Yunus kada membaca tasbih itu tadi, ya kayaknya Nabi Yunus dan Allah Ta'ala kada membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin tadi, niscaya Nabi Yunus itu berada di dalam perut ikan sampai sudah meninggal dunia, sampai kiamat berada di dalam perut ikan. Ini pelajaran kesan kita. Nabiullah Yunus yang berada di dalam tiga kegelapan, gelapnya malam, gelapnya dalam lautan, gelapnya di dalam perut ikan, di dalam himpitan yang luar biasa, yang awam benar selamat, ternyata berkat membaca tasbih itu Allah Ta'ala selamatkan. Itu orang yang di dalam perut iwak, apalagi kita nang kada di dalam perut iwak, kita nang di dalam dunia ini sesempit-sempitnya kita amalkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ini, insyaallah pasti Allah Ta'ala lapangkan kita, pasti. Amin ya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala tolong, amin. Lamunnya kita hendak menjadikan wiridan, bagus dibaca tasbih ini apabila di ketika tuntung sembahyang witir 40 kali. 40 kali tuntung sembahyang witir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 40 kali lamunnya hendak diulah wiridan. Mudah-mudahan ditolong Allah Ta'ala. Nah, pun bacaannya 40 kali tuntung sembahyang witir. Kadang sembahyangnya 40 kali. Sembahyang witir paling banyak 11 kali. Nah, ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Imam Hakim. Ujar Nabi Muhammad, "Fa ayyuma muslimin da'a bihi fi maradihi arba'ina marratan famata fi maradihi dzalik u'tiya ajra syahidin wa in buri'a maghfuran lah." Ujar Nabi Muhammad, fa ayyuma muslim, siapa aja daripada orang muslim yang dia membaca akan tasbih Nabi Yunus ini fi maradihi, di ketika garingnya, waktu garing membaca tasbih ini, seapa banyaknya 40 kali ya Nabi, 40 kali
famata fi maradihi dzalik, lalu Sidin ini meninggal di sakitnya itu, meninggal niscaya napa dia ajra syahidin, Sidin dicatat tergolong orang-orang yang mati syahid, diberi pahala orang yang mati syahid. Wa in buri'a, dan jika dia sembuh daripada sakitnya itu, buri'a maufuran lah, niscaya dia sembuh dalam keadaan dosa-dosa Sidin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu garing itu, sekalipun garingnya itu garing biasa aja, salismaankah umpamanya, batukankah umpamanya, baca tasbih Nabi Yunus ini 40 kali, lamunnya sehat, kita diampuni Allah Ta'ala dosa. Lamunnya meninggal di garing itu, meninggal dicatat Allah Ta'ala sebagai orang yang mati syahid. Ini kelebihan tasbihnya Nabiullah Yunus alaihissalam. Cuman bila kita berharap mudahan sehat panjang umur, amin ya Allah, mudahan sehat panjang umur, kita berharap mudahan rancak kita nang kaya ini,